Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan, yaitu pengantar studi Islam. Hari ini kita akan mengkaji tentang sumber ajaran Islam. Apa saja sub-sub kajiannya? Sub-sub kajiannya adalah yang pertama, sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran. Yang kedua, tentang pengertian Al-Quran. Yang ketiga, nama-nama Al-Quran. Yang keempat, sejarah turunnya Al-Quran. Yang kelima, sejarah pembukuan Al-Quran. Yang keenam, qiraatul Quran. Dan yang terakhir, asbabun nuzul. Nah, ini sub-sub kajian yang nanti akan kita bahas pada perkuliahan hari ini. Baik, indikatornya apa saja? Indikator yang akan dicapai. Yang pertama adalah di sini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran. Yang kedua, mampu menyebutkan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, mampu menguraikan sejarah turunnya Al-Quran. Dan yang keempat adalah menganalisis sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Baik, kita lanjut pembahasannya. Sumber ajaran Islam. Kita tahu sumber ajaran Islam itu yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad, atau dengan bahasa lain adalah akal, ra'yu, begitu. Nah, namun pada pembahasan kali ini kita membahas tentang sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran. Jadi kita bahas pada pertemuan hari ini. Bagaimana pengertian Al-Quran? Baik, kita simak ya. Kita perhatikan apa sih pengertian Al-Quran itu. Ketahui bahwasanya Al-Quran di sini kita kaji secara etimologi, secara bahasa terlebih dahulu. Apa sih makna Al-Quran secara bahasa, secara etimologi? Nah, yang pertama, menurut Asy-Syafi'i, ya, ini kata Al-Quran ini merupakan adalah ismun jamid ghairu mahmud, yaitu suatu isim yang berkenaan dengan nama yang khusus diberikan Al-Quran. Nah, yang kedua, menurut pendapat Al-Farra, ini mengatakan kata Al-Quran merupakan pecahan dari kata qara'in atau jamak dari kata qarina, yang berarti kaitan, indikator, petunjuk. Sebab sebagian ayat-ayat Al-Quran itu serupa dengan ayat yang lain. Oleh karenanya seolah-olah sebagian ayat-ayat merupakan indikator atau petunjuk dari apa yang dimaksud oleh ayat-ayat yang lainnya. Yang berikutnya, kata Al-Quran menurut Asy'ari. Al-Quran menurut Asy'ari adalah merupakan pecahan dari kata korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Sebab surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran dihimpun dan digabungkan dalam satu mushaf. Ini menurut pendapat Asy'ari. Begitu. Jadi menurut arti kata, jadi itu ya pengertian Al-Quran menurut bahasa, begitu arti kata. Lanjut, menurut pendapat Wilhelm itu mengatakan Al-Quran ini berasal dari bahasa Hebreo atau Kiryani, yang berarti yang dibacakan. Ini arti dari bahasa Al-Quran itu sendiri, begitu. Sedangkan menurut Az-Zajjaj itu mengatakan bahwasanya Al-Quran terambil dari asal kata al-qar'u, yang berarti al-jam'u, yaitu penghimpunan. Karena di dalam membuat kumpulan
intisari dari kitab-kitab terdahulu. Jadi menurut Az-Zajjaj ini mengatakan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata qaru, artinya itu penghimpunan. Kenapa dikatakan penghimpunan? Ya, karena di dalamnya memuat kumpulan intisari dari kitab-kitab terdahulu. Begitu menurut pendapat Az-Zajjaj. Nah, kemudian di sini menurut Al-Lihyani ini dikatakan Al-Quran itu merupakan mengikuti wazan ghufran, ya, merupakan pecahan dari akar kata qoro'ah yang berarti tala atau membaca. Lafaz Al-Quran ini dalam isim masdar dengan arti isim maf'ul yang yaitu al-makru, artinya itu yang dibaca. Ini selaras dengan surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 begitu. Nah, itu ya tentang pengertian Al-Quran secara Untuk selanjutnya kita kaji tentang pengertian Al-Quran secara terminologis, yaitu secara istilah. Apa itu Al-Quran? Baik. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dianggap sebagai ibadah, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ini pengertian yang pertama mengenai Al-Quran secara terminologisnya. Yang kedua, Al-Quran secara terminologis adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dianggap sebagai ibadah, yang menantang setiap orang untuk menyusun walaupun dengan membuat surat yang terpendek daripadanya, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Kemudian pengertian yang ketiga secara terminologis itu, Al-Quran adalah perkataan yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan secara mutawatir, yang membacanya dianggap sebagai ibadah. Secara terminologis. Nah, dasarnya apa? Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut. Nah, ini yaitu yang pertama, di sini Al-Quran merupakan firman Allah, itu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 109 dan surat Luqman ayat 27. Kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab, ini diterangkan dalam surat Yusuf ayat 2. Kemudian Al-Quran adalah mukjizat, itu adalah diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 82. Kemudian Al-Quran diterima secara mutawatir. Al-Quran tertulis dalam mushaf. Al-Quran memberikan tantangan kepada siapa saja yang ingin menandinginya. Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 88 dan surat Hud ayat 13 serta surat Yunus ayat ke-38. Kemudian Al-Quran adalah bacaan yang bernilai ibadah bagi pembacanya. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Kemudian Al-Quran diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu mengenai pengertian Al-Quran secara baik. Untuk selanjutnya kita bahas tentang nama-nama Al-Quran. Nah, Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran. Ternyata Al-Quran ini memiliki nama selain Al-Quran. Ya, sebagaimana Al-Fairuz Abadi ini mengatakan ada sekitar 100 nama lain dari Al-Quran. Di antara sekian banyak nama, yang paling terkenal adalah Alkitab.
Ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Al-A'raf ayat 2, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Quran itu sendiri. Ini juga diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, surat Al-Hijr ayat 87, dan lainnya. Dinamakan Alkitab karena Al-Quran ini memberi pengertian, yaitu wahyu itu dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan huruf-huruf dan menggambarkan ucapan. Sedangkan yang kedua yaitu Al-Quran itu dinamakan Al-Quran karena wahyu itu tersimpan dalam dada manusia. Mengingat nama Al-Quran berasal dari kata qiraah, dan di dalam qiraah terkandung makna agar selalu diingat. Dengan dua nama tersebut mengisyaratkan makna wahyu tersebut akan senantiasa terpelihara dalam dua bentuk hafalan dan tulisan. Sebelum dua nama tersebut yaitu Al-Quran dan Alkitab, ternyata Al-Quran masih memiliki nama lain yang juga masyhur, yaitu Al-Furqan, sebagaimana diterangkan dalam surat Ali Imran ayat keempat. Kemudian diterangkan juga dalam surat Al-Furqan ayat 1 dan lain-lainnya. Selain Al-Furqan juga ada Ad-Dzikri, ya, sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian selain Ad-Dzikir juga ada At-Tanzil. Ini dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 129. Dan masih banyak lagi yang lainnya tentang nama-nama Al-Quran ini. Nah, baik. Dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Berikut adalah nama-nama tersebut dan ayat yang mencantumkannya. Nah, yang pertama di sini adalah Alkitab, ya. Kemudian Al-Bayan, An-Nur, Al-Qalam, Al-Huda, Al-Mau'idah, Asy-Syifa, Al-Hukm, dan Al-Balagh. Kemudian Al-Dzikr, Al-Busyra, Al-Hikmah, Al-Furqan, At-Tanzil, Ar-Rahmah, Al-Qaul, Ar-Ruh, Al-Basyair. Baik, saya rasa cukup demikian apa yang kita kaji pada hari ini perihal sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Mari kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.